Kelompok 1 MBKMB akan mempresentasikan mengenai permohonan izin poligami karena istri menderita sistemik lupus erythematosus. Ini merupakan studi kasus terhadap putusan nomor 2830/PDTG/2020/PA Jember. Kelompok 1 MBKMB terdiri dari yang pertama ada Iqmal Faleh, yang kedua Teresia Regina Kamal, yang ketiga Ananda Priya Prabudi, yang keempat Sadul Hidayat, kelima Nasib Alvaro Fauzanuddin, kemudian Silvi Cayanda, kemudian saya sendiri Alma Swasti, kemudian Zera Habidatunisa, kemudian Diayu Chandraningtyas, kemudian Bayu Aji Wijaya, dan yang terakhir Saroko Nito Bramantyo. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dalam kasus ini. Pemohon adalah M. Maktum Muharja Al-Fajri dan termohon adalah istri sah dari M. Maktum Muharja Al-Fajri. M. Maktum Muharja Al-Fajri adalah seorang dosen kontrak non-PNS di Universitas Jember. Sedangkan calon istri keduanya juga merupakan seorang dosen kontrak non-PNS di Universitas Jember yang bernama Rizky Fitria Darmayanti. Alasan dari pemohon ini mengajukan permohonan izin poligami adalah dikarenakan istrinya menderita lupus dan penyakit itu sudah tidak bisa disembuhkan. Pihak keluarga mengakui dalam kesaksiannya bahwa M. Maktum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit istrinya, namun tidak kunjung sembuh. Dan karena itu juga mereka juga tidak memiliki anak, sehingga M. Maktum Muharja Al-Fajri berniat untuk poligami. Kemudian dalam persidangan, baik pemohon dan calon istri keduanya sudah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi. Saksi-saksi yang mereka hadirkan adalah saksi-saksi dari pihak keluarga. Pihak keluarga dari M. Maktum maupun calon istri keduanya telah menyatakan bahwa mereka memang telah lama mengenal satu sama lain dan mereka sudah dikenalkan ke keluarga masing-masing. Kemudian mereka sudah dinasehati mengenai poligami, namun mereka berdua tetap pada pendiriannya. Dan dari pihak keluarga pemohon juga meyakini bahwa M. Maktum Muharja Al-Fajri akan berbuat adil kepada kedua istrinya dan sanggup untuk menghidupi kedua istrinya. Kemudian calon istri kedua juga sudah menyerahkan surat pernyataan bahwa ia rela untuk dimadu. Dan begitupun juga dengan istri sah dari M. Maktum Muharja Al-Fajri bahwa ia juga rela untuk dimadu. Sehingga pada akhirnya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami dari pemohon. Dari latar belakang tersebut dapat ditemui 3 rumusan salah. Yang pertama, apa itu poligami? Dan yang kedua, bagaimana prosedur mengajukan izin poligami? Dan yang ketiga, apakah permohonan izin poligami dalam putusan tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku? Mengenai rumusan masalah akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kami akan menjelaskan mengenai apa itu izin poligami. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai poligami. Poligami itu merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihaknya itu memiliki beberapa lawan sejenisnya dalam waktu yang bersamaan. Hukum asal poligami bagi laki-laki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zolim dibolehkan karena banyak mengandung maslahat. Poligami sendiri merupakan bagian dari perkawinan dalam lingkup perdata Islam atau al-ahwal al-syahsiyah. Izin dalam poligami diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 56, 57, 58, dan 59. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 3 dan pasal 4. Menurut kompilasi hukum Islam, suami yang ingin beristri lebih dari 1 orang, maka ia harus mendapat izin dari pengadilan agama. Artinya, perkawinan poligami dilakukan tanpa izin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Terima kasih. Sekian dari kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan izin poligami dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Begitupun dengan pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pengajuan tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya atau disertai alasan-alasannya juga, dengan membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan. Dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 56. Yang pertama, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Yang kedua, pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang ayat ketiga, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan agama setelah menerima permohonan izin poligami kemudian memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi. Yang kedua, ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Yang keempat, ada atau tidak adanya kemampuan suami, ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Yang terakhir, ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Kemudian dalam pasal 58 ayat 2 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama. Mekanisme mengenai teknis pemeriksaan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur yang pertama, mengenai dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Yang kedua, pemeriksaan pengadilan untuk dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampirannya. Apabila izin dari pengadilan telah diperoleh, maka kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan melalui prosedur seperti biasa. Pertama, memberitahukan kehendak perkawinan baik lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat. Kedua, pegawai pencatat memeriksa kelengkapan berkas apabila ada kekurangan syarat-syaratnya atau halangan perkawinan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Kemudian dicatat dalam daftar dan mengumumkan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca. Ketiga, pelaksanaan perkawinan di hadapan pegawai pencatat dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman. Selanjutnya, pegawai pencatat membuat akta perkawinan rangkap 2. Sekian dari kami penjelasan mengenai izin poligami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kami terkait putusan nomor 2380/PTG/2020/PAJR. Oke, langsung saja. Bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan penjelasan pada huruf A angka 1, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi bidang perkawinan. Bidang perkawinan ini
memutus menceraikan, salah satunya yakni perkara izin beristri lebih dari seorang atau izin poligami, sehingga perkara akwo dalam lingkup kewenangan pengadilan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, tetapi seorang pria masih diperbolehkan gitu atau masih dapat melakukan poligami atau beristri lebih dari seorang dengan persetujuan pengadilan dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami, seperti ketika istrinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan istri mendapat cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan B. Merujuk pada kedua syarat tersebut, maka pemohon dalam perkara ini dapat untuk mengajukan poligami karena termohon tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yakni penyakit sistemik lupus erythemosus. Terkait hal tersebut, termohon memberikan pernyataan gitu bahwa hal tersebut adalah benar adanya, yakni dia atau termohon mengidap penyakit lupus yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini berarti syarat untuk berpoligami itu terpenuhi, itu syarat. Kemudian dalam perkara ini juga disebutkan bahwa termohon telah memberikan pernyataan persetujuan gitu terhadap pemohon untuk melakukan poligami atas dirinya. Selain itu, pemohon juga dinilai mampu gitu, untuk menghidupi anak dan istrinya dan juga bersikap adil kepada anak dan istrinya kelak. Dari hal-hal tersebut, maka putusan Hakim Pengadilan Agama Jember ini sesuai gitu, dengan pengetahuan hukum Islam, kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun meskipun begitu, putusan ini perlu dikaji ulang terkait pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pemohon mampu bersikap adil terhadap anak dan istrinya kelak, karena rasa keadilan itu sulit untuk dibuktikan dan rasa keadilan bagi satu dan yang lain itu berbeda, dan kami berpendapat gitu bahwa rasa keadilan bisa saja dirasakan oleh pemohon saja, namun termohon tidak merasakan rasa keadilan itu. Kenapa? Karena termohon dipoligami oleh pemohon hanya karena dia mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Padahal pemohon dan termohon itu sudah memiliki anak. Berarti itu membuktikan atau menunjukkan bahwa termohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri tempo dulu. Maka dengan demikian kelompok kami ingin melakukan pengkajian ulang gitu, dan menyatakan bahwa pertimbangan hakim tentang hal tersebut masih perlu dikaji kembali karena alasan-alasan tersebut, alasan yang tentang rasa keadilan itu sudah dibuktikan. Mengenai analisis putusan Agama Jember permohonan untuk izin poligami nomor 2830 karena suatu penyakit istrinya ya kawan-kawan sekalian. Berkaitan dengan itu saya akan membahas mengenai ketentuan dari sisi hukum Islam dan juga hukum positif. Dari hukum Islam tentunya akan lebih banyak membahas segi hal material kenapa poligami itu diizinkan. Saya akan memulai dari pembahasan hukum Islam terlebih dahulu, yakni dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang akan saya bacakan. Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sejatinya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 tersebut memang dianjurkan untuk kita berasaskan pada monogami ya, karena asas monogami itu satu orang laki-laki menikahi seorang perempuan. Namun bila mana ada ketentuan lain, pastinya Islam juga memperbolehkan. Dalam ketentuan ini sejarahnya yakni dalam perang Uhud
banyak wanita-wanita atau janda yang ditinggal mati oleh suaminya ketika perang tersebut terjadi. Karena itu, jika diperbiarkan wanita tersebut atau janda atau anak-anak yatim itu tidak dinikahi, maka akan menimbulkan kekhawatiran bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, ketentuan mengenai poligami itu bukan dapat ya, tapi diturunkan dan juga diizinkan. Selanjutnya, tetapi bukan berarti poligami itu disahkan dan juga diperbolehkan, diwajibkan ya. Bukan berarti juga dalam Islam poligami itu sah kok untuk laki-laki biar untuk memenuhi hasrat seksualnya saja, bukan demikian ya. Pastinya itu harus ada sifat adil ya yang sangat ditekankan, karena jika tidak bersifat adil, pastinya itu hanya akan mendatangkan kemudaratan atau keburukan. Sedangkan poligami itu sendiri untuk tujuan di awal adalah agar seorang perempuan tersebut yang mana di perang Hutu tadi dapat tercukupi untuk kehidupan ekonominya, kawan-kawan sekalian. Nah, berikutnya ada beberapa tafsir, yakni tafsir dari syuhada, ahli-ahli syuhada gitu kan, yang juga mendatangkan suatu pemahaman baru, yakni dari Al-Marghi, yakni seorang ahli tafsir kondang, menyatakan bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang sangat dipersulit ya. Karena bagaimana tidak dipersulit, seorang istri kemungkinan haknya akan tereliminasi karena suaminya tersebut diizinkan untuk poligami, sedangkan seorang istri tidak mungkin pastinya untuk diizinkan berpoligami. Nah, oleh karena itu, keadaan yang benar-benar membutuhkan haruslah terpenuhi dalam kaidah-kaidah tersebut. Dan juga ada beberapa syarat yang dikatakan oleh Al-Marghi, yakni karena istri sementara tidak dapat mengandung atau mandul, namun salah satu atau keduanya sangat menginginkan keturunan. Yang kedua, apabila suami memiliki libido atau kemampuan seksual yang tinggi, namun istrinya tidak dapat mengimbangi. Mungkin hal ini dapat memperbolehkan izin poligami. Dan yang ketiga adalah jika seorang suami memiliki harta yang sangat berlebih, dan juga pastinya kalau misalkan berlebih hartanya mubazir ya. Dan ketika memang ada keinginan untuk berpoligami dan ada persetujuan tentunya dari istrinya, maka hal tersebut dapat saja diizinkan. Dan ketentuan yang keempat adalah adanya jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki, yakni berdasarkan tradisi perang Uhud juga dari sejarahnya, yang mana ketika perempuan tersebut terlalu banyak pastinya sangat disayangkan ya, karena perempuan tersebut dari sisi sosialnya dari dulu memang sedikit tergradasi ya kawan-kawan sekalian. Maksudnya adalah dalam hal kemampuan ekonomi, pastinya zaman tersebut lebih banyak dipegang oleh laki-laki peranannya, meskipun tidak menutup kemungkinan dari perempuan seperti halnya istri dari Nabi Muhammad. Selanjutnya lagi itu ada pendapat dari Imam Syafi'i, yakni poligami dapat berubah hukumnya dari yang tadinya sunnah jadi makruh atau haram. Kalau sunnah itu pastinya ketika kewajiban dari seorang istri itu tidak dipenuhi, oleh karena itu dapat saja suami untuk izin berpoligami, dan itu hukumnya dapat sunnah, mendatangkan pahala juga buat seorang istri. Nah, untuk yang kedua yakni makruh karena kebutuhan tertentu, tapi seorang suami itu masih ragu untuk berlaku adil, dan poligami tersebut dapat berlaku haram atau tidak diperbolehkan sama sekali ketika seorang suami tersebut tidak mampu dan juga tidak yakin untuk berlaku adil. Tidak mampu dalam arti demikian pastinya dalam hal finansial ya kawan-kawan sekalian, karena poligami itu hanyalah sifatnya sunnah dan tidak dianjurkan gitu. Ibarat kata poligami itu adalah kemampuan seseorang yang berlebih dan juga adanya keinginan untuk bersikap adil, karena sifat adil itu sendiri juga tidak dijelaskan secara rinci, karena yang namanya adil pastinya itu adalah berdasarkan sifat emosional manusia. Sekiranya sangat susah bagi seorang suami untuk bersikap adil, namun tentunya dalam hal
untuk keseimbangan tentu pastinya ada beberapa aturan-aturan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendatangkan yang namanya sifat keadilan. Namun pastinya untuk yang adil sebenarnya itu sangatlah susah. Dalam arti ini poligami dalam Islam itu tidak dianjurkan. Kalau misalkan Anda kurang yakin untuk dapat bersifat adil, ya semestinya jangan poligami ya kawan-kawan sekalian. Mungkin itu saja untuk yang hukum Islamnya. Jadi memang poligami itu disahkan karena beberapa hal tertentu tadi gitu kan. Adanya kejadian di perang Uhud tadi, wanita yang lebih banyak, terus kemampuan seorang istri yang mandul atau suami yang memiliki libido yang tinggi. Artinya jika ditelisik lebih lanjut lagi, izin poligami ini diizinkan ya atau diturunkan adalah untuk adanya kebaikan yang lebih besar daripada kemudaratan ya kawan-kawan sekalian. Namun apabila suami Anda tidak yakin untuk bersifat adil, pastinya itu menjadi haram hukumnya ya. Jadi bagi para pelakor yang ingin merebut suami orang, itu sangatlah dilarang ya kawan-kawan sekalian. Selanjutnya menurut hukum perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia itu sudah jelas dalam hukum undang-undang perkawinan, yakni dalam pasal 3 ayat 1 yang penjelasannya adalah pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Nah, asasnya ini adalah asas monogami, namun ada pengecualian dalam pasal 3 ayat 2, yakni pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan pastinya adalah ada istri dan juga suami. Ini tercantum dalam undang-undang perkawinan dan itu disahkan dalam hukum positif di Indonesia. Jadi kita mengenal sistem hukum monogami terbuka ya, bukan poligami juga nih kawan-kawan sekalian. Tetap yang diutamakan adalah seorang suami hanya boleh satu orang istri aja ya. Karena kalau misalkan dua makin maruk kelihatannya gitu. Nah, selanjutnya itu dalam hukum kompilasi hukum Islam pun juga diatur gitu untuk khusus yakni pasal 56 ayat 1, suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari pengadilan, yakni menyangkut dari izin pengadilan tersebut ada diturunkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 40 ya. Dinyatakan bahwasannya apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pastinya dalam pengadilan itu juga ada hal-hal yang harus dipenuhi substansinya oleh seorang suami tersebut apabila izin poligami. Alasannya ya pastinya itu harus memenuhi substansi atau alasan-alasan yang diperbolehkan untuk poligami, adanya persetujuan dari istri maupun lisan atau tertulis. Kalaupun lisan itu harus di depan pengadilan. Yang ketiga yakni memperlihatkan kemampuan finansial untuk istri dan anak-anaknya kelak. Nah, untuk kemampuan finansial itu dapat kita ukur dari mungkin slip gaji yang harus dilampirkan. Tentunya ada legalisir dari bendahara terkait tempat bekerja suami tersebut, adanya surat pajak penghasilan atau SPP, PPH, pajak penghasilan. Selanjutnya itu juga ada keterangan lain yang dapat menguatkan bahwasanya seorang suami ini memang dapat berkemampuan untuk menafkahi anak-anak serta istrinya di kemudian hari. Nah, adapun untuk selanjutnya ada jaminan untuk berbuat adil dari surat pernyataan atau perjanjian yang akan dibuat setelahnya, karena tentunya tidak mungkin hukum positif kita mengizinkan seorang suami untuk berpoligami tanpa adanya kepastian untuk istri yang pertama, karena itu sangatlah menyalahi aturan tentunya kawan-kawan sekalian. Nah, itu tadi ada aturan material dan formil ya yang sudah dibahas, yakni hukum positif, dan ada pemberatan terhadap PNS. Jadi bagi Anda yang ingin PNS, ada pemberatan terhadap izin poligami Anda, yakni Anda harus menjadi suri tauladan ya bagi masyarakat sekitar. Artinya Anda akan mendapatkan atensi publik dan izinnya pun lebih dipersulit ya kawan-kawan sekalian.
Nah, sedangkan itu untuk beberapa hal yang menjadi perizinannya, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini dihukum positif ya. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga yang terakhir adalah istri tidak dapat melahirkan suatu keturunan. Memang untuk pengaturan hukum positifnya dirasa kurang adil ya bagi perempuan, karena bagaimana seorang suami yang tidak dapat bukan melahirkan ya, tetapi tidak dapat membuahi. Namun memang demikian hukum positif kita mengaturnya, karena pastinya sangat tidak mungkin bagi seorang istri dapat bersuami lebih dari satu ya kawan-kawan sekalian. Nah, selanjutnya mengenai analisisnya akan dibahas oleh kawan saya. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki beberapa lawan sejenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam syariat Islam ada kebolehan untuk melakukan praktik poligami, namun berlaku syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak suami, yakni kebolehan berpoligami apabila seseorang bisa berlaku adil, dan jika tidak bisa berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja. Dan persyaratan keadilan inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang. Adapun Al-Quran sudah memberikan kejelasan tentang status hukum poligami dengan tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa statusnya adalah sesuatu yang diperbolehkan, tetapi dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Ada mekanisme perizinan poligami. Mekanisme sendiri terdapat dalam pasal 56 kompilasi hukum Islam, yaitu yang pertama, poligami ini harus ada izin dari Pengadilan Agama. Yang kedua, pengajuannya harus diajukan berdasarkan tata cara sesuai dengan bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang ketiga, Pengadilan Agama akan memeriksa berkaitan dengan alasan poligami, izin dari istri, kemampuan suami, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Lalu, dalam pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan akan memanggil dan mendengar dari istri yang bersangkutan. Lalu, pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh hakim paling lambat 30 hari setelah izin dari pengadilan diperoleh. Maka kehendak memasukkan perkawinan dilakukan melalui prosedur perkawinan seperti biasa. Mengenai prosedur izin untuk melakukan poligami yang diajukan oleh pemohon dalam putusan nomor 2830/PDTG/2020/PA-CR tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih atau hukum Islam, dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan. Dan terakhir, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi mengenai prosedur izin untuk melakukan poligami yang diajukan oleh pemohon dalam putusan nomor 2830/PDT-G/2020/PA-CR tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih atau hukum Islam. Dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut dengan alasan sebagai berikut. Itu yang pertama, pemohon memutuskan untuk menikah lagi dengan alasan kondisi termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak dalam hal-hal di luar batas ketentuan agama. Hal tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4, kemudian jika kamu tidak dapat berperilaku adil maka kawinilah seorang saja. Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan calon istri kedua pemohon tersebut, sebagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini, jadi mengenai prosedur izin yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan tersebut telah memenuhi syarat atau alasan untuk melakukan poligami sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jungto pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jungto pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
Antara pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jungto pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan itu beberapa hal yang menjadi alasan mendasar diizinkannya poligami dalam putusan 2830-PDT-G-2020-PAJR adalah 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.